Semua hal. Supaya tidak terjadi kartel. Kalau perlu kita bikin www.sapi.net. Betul. Kita jualan sapi dengan cara multi-level. Emang bisa? Bisa Pak. Kalau Bapak menguasai dari hulu sampai hilir. Pakannya juga Bapak kuasain. Satu hamparan tanah saudara kuasain. Sehingga saudara kemudian menanam rumputnya. Ini kan terjadi dikuasainya sama segelintir orang. Segelintir orang. Pakannya itu yang dikuasain. Akhirnya jadi upgrade down begini. Cabe, www.cabe.net. Bisa tuh Ustaz. Insya Allah sapi ada kornetnya Ji. Cabe ada sambelnya. Kita bisa bikin botolnya. Emang gak bisa di multi levelin? Bisa. Yang gak bisa mah www.bini.net. Nggak boleh di multi levelin. Laki.net itu. Yang lain prinsipnya bisa. Saya udah membuktikan di air. Miracle air tuh. Air. Orang marah sama kita. Air di multi levelin. Gue bilang lu lebih senang air dikuasain sama asing ya. Saya membalikinnya gitu aja. Lu lebih senang ya air dikuasain sama asing. Mendingan dikuasain sama gue loh. Apalagi gue ini bukan buat sendiri. Dibagi-bagi. Siapa yang ikut serta di seluruh jenjangnya dapat. Gila gak? Yang satu ini pada diem. Kenapa pada diem? Pada nggak berani sama raksasa. Di situ ada unsur kemudian kebodohan, ada unsur kemudian kejahatan, ada unsur kemudian kelalaian, ada unsur juga kesengajaan. Melanggar undang-undang dasar. Air hak publik. Dipegang sama satu orang, sama satu perusahaan. Asing lagi, bukan Indonesia. Nggak benar. Nah, salah satu hal yang membuat saya gayung bersambut dengan saudara-saudara semua adalah, saudara buka mata deh. Saudara buka mata. Apalagi kalau saudara pernah punya track record sebagai supplier. Salah satu usaha retail. Saudara akan benar-benar ada di belakang saya. Nyesek saudara bikin abon nih. Saudara diterima nih di ribuan outlet itu. Wah, tiba-tiba saudara laku, bapak laku. Besok keluar abon dia. Abon keluar. Abon kita nggak terima lagi. Kalaupun diterima di rak nomor 17. Rak nomor atau hampir nomor 16 itu abonnya dia. Apalagi yang bikin apa? Yang bikin kerupuk, masukin, diterima. Tapi besok begitu laku, dia keluarin kerupuk sendiri. Apa begitu tuh? Semuanya harus ada. Makanya kan Allah bilang, wakafa, cukup dong. Kalau nggak ada kafanya, nggak ada konaahnya, lu bakal mau semua hal. Sekarang aja udah pada ada tulisannya, semua bisa di sini. Waduh, saya bingung. Gila, semua bisa di sini. Apalagi yang buat rakyat kecil nanti. Ternyata besok ada salah satu outlet mereka yang akan berperan sebagai grosir besar, mensuplai orang-orang kecil. Pak, itu artinya apa? Nyawa warung-warung kecil, nyawa toko-toko kecil, nyawa kelontong-kelontong kecil ada di tangan mereka. Dan ini bahaya, Pak. Bahaya. Dulu gak ada yang menyangka tuh bakal belasan ribu outletnya. Sekarang belasan ribu, Pak. Dan sudah mulai masyarakat dulu berkoar-koar marah. Sekarang udah mulai menerima. Salah satunya saya. Lah bener. Saya nyari roti sekarang ke situ. Nyari minuman ke situ. Udah kayak ada magnetnya begitu. Karena sekarang ya di mana-mana ada. Orang kecil belum tentu ada. Tapi di situ ada. Allahu Akbar. Saya bilang sampai kayak begitu. Nah, kita ambil dikit nih di urusan payment. Tolong dong jangan ente semua. Masa 250 triliun. Kue dari payment yang nanti akan bergerak menjadi 350 triliun. Bergerak nanti menjadi 500 triliun. Atau tiap bulan kira-kira 40 sampai 50 triliun. Masa kuenya mereka semua? Jangan dong. Kapan kita sedekahnya? Saya senang ketika kemudian teman-teman bagian IT mempresent kepada saya. Ustaz, udah jadi nih.
Yang Ustadz mauin udah jadi. Oke, terus coba simulasi. Satu pedagang kelontong bisa berapa duit? Ustadz, kalau dia nanganin kanan kirinya aja. Misalkan dia punya engkong, anaknya 17. Satu anak 17 lagi. Kan engkong ini leader. Multi level, jadi anaknya banyak. Satu pohon banyak gitu. Terus kata si IT ini, andai dia nanganin keuangan, payment, pembayaran, listrik, telepon, dan lain-lain, keluarganya aja. Dia punya potensi pendapatan 7,5 juta setiap bulan. Oh, saya bilang subhanallah. Coba lihat, dikasih lihat, saat, subhanallah. Iya dah. Bismillah, ini yang gue mau. Ini yang kita mau. Insya Allah. Besok, ketika ada misalkan, ya kita sih berharap PLN maju dong. Kita berharap industri telkom maju dong. Tapi umpama mereka nggak maju, lalu harus butuh duit dari luar. Sedangkan di belakang saya udah 10 juta orang. Saya mau ngomong sama mereka, jangan ngutang sama orang, ngutang sama Ferry aja. Jangan ngutang sama orang, ngutangnya sama Ferry aja. 10 juta mungkin nggak? Mungkin. Saudara yang bukan saudaranya Ferry yang konsepnya rada-rada sama. Leader-leader paham ya? Ini kan Ferry sebenarnya penyempurnaan dari satu sistem yang sudah sempat berhasil dan sekarang pun masih ada. Kita menyempurnakan nih, menyempurnakan dari sisi yang pernah bolong, kita sempurnain. Pak, saudara tua kita itu yang satu, yang saya belajar banyak dari dia, itu 6 juta member. Apalagi kita, mudah-mudahan bisa 12 juta member. Artinya apa? Kalau saya ke depan, OJK saya bilang, oke, saya sekalian ngurus izin aja, mau bikin bank. Ustadz mau bikin bank. Oh iya, bank apa? Bank Feritra. Insya Allah, 12 juta orang nabung Ji. Lo pindahin duit lo semua, sejuta. 12 juta orang, 12 triliun. Allahu Akbar. Bener, Anda harus berjuang, guide member sebanyak-banyaknya. Berjuang, nanti dari situ kita bisa beli perusahaan-perusahaan sebanyak-banyaknya. OJK gak usah khawatir, izinnya akan kita urus. Beda sama kemarin. Lakanannya Ustadz, gak ngerti gitu-gituan. Kalau aneh ngerti keuangan, aneh jadi konsultan keuangan dong. Aneh jadi pialang pasar modal dong. Aneh ngertinya Ustadz. Aneh nyuruh ente bersatu. Apa yang salah? Nyuruh orang bersatu. Media mah dari dulu udah lebay. Ustadz itu Mansur tuh, bawa duit 1 koper, nggak benar. Yang benar 2 koper. Itu Mansur tuh, bawa duit 3 miliar, nggak benar lagi. Yang benar 5 miliar. So tahu. Ngomong saya ditangkap. Siapa yang ditangkap? Saya kontak nih teman-teman di port di Indonesia, di pelabuhan. Lah karena saya ngontak, mereka nyambut saya di bibir perahu, di bibir kapal. Saya dijemput di bibir kapal. Kan bawa duit nih kita. Orang bilang kenapa nggak ditransfer aja? Loh, saya juga nyuruh ditransfer, tapi orang Malaysianya nggak mau karena dicurigain nanti teroris, harus ditenteng tangan. Lah, kalau tenteng tangan segitu banyaknya, sedekah orang segitu banyak tenteng tangan, mesti saya yang maju. Saya berangkatlah ke sana bawa. Begitu bawa, saya kontak pelabuhan di Indonesia, dijemput di bibir kapal. Diambil alih lah tas saya, dianggapnya disita. Kan diambil alih itu pengen nolongin saya, jangan Ustadz yang bawa, kita yang bawa. Ini takzim, petugas kepada saya. Alhamdulillah, ternyata saya didenda. Dendanya suruh ceramah. Di kantor bea cukai. Suruh ceramah, bukan ditangkap. Saya menghormati mereka. Saya ikut mobilnya petugas. Nah kelihatan deh gue kayak ditangkap tuh. Itu kayak saya pakai mobil patwal. Kayak mobil patwal nih make. Tapi saya gak mau naik mobil panitia. Saya naik mobil patwal. Terus ada yang moto. Ustadz dibawa polisi. Begitu kira-kira. Ada aja udah.
Termasuk yang sekarang-sekarang ini lebaynya minta ampun. Kemana-mana kejauhan, saya bilang kejauhan. Saya menyuruhin orang patungan. Patungan tuh dahsyat loh. Saya minta sama Bu Selvi dan leader-leader bergerak, berjuang. Begitu udah ketemu, gak usah 1 juta. Gak usah dah, 10.000 member aja. Tapi hatinya terkait. Oh jadi sesuatu Pak. Pengen tahu? Nih gambaran kecil patungan. Hebatnya patungan. Kita tentu pernah jadi anak SD, betul? Siapa yang tiba-tiba lahir udah bewokan? Nggak ada dong. Lahir pasti dia baby dulu, ya nggak? Orok dulu. Kemudian sekolah juga SD dulu. Bahkan TK. Dari TK kita udah patungan Pak. Patungan apa? Jalan-jalan nanti wisuda TK. Betul tidak? SD juga begitu. Di ujung tahun ke-6 kita patungan. Di ujung tahun ke-3 SMP kita patungan. Di ujung tahun ke-3 SMA kita patungan. Buat apa? Buat jalan-jalan akhirus sana. Jalan-jalan akhir tahun. Lihat tindakan sporadis. Sewa patungan. Udah berhasil membuat kita zaman dulu menyewa berbis-bis. Betul? Satu sekolah bisa sewa 11 bis. Saya bilang sama teman-teman, bayangkan saudara. Kalau pelajar tidak patungan di akhir tahun, tapi di awal tahun. Dan bukan cuma kelas 3, tapi 1, 2, 3. Bukan cuma kelas 6, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD. Bukan cuma SD, tapi semua murid TK yang jumlahnya jutaan. Lalu patungan. Patungan berapa? Ya berapa gitu patungan? Biasanya kan 27.000 tuh. Kira-kira dah. Kalau zaman sekarang 100.000 gitu ya. Udah termasuk makannya, termasuk minumnya. Bayangkan sekarang 100.000 dikali 10 juta pelajar. Kalkulator ente mentok. Kalau kemarin cuman bisa nyewa bis buat jalan-jalan, gara-gara sekarang patungannya dikoordinir, saudara akan mampu mengakuisisi perusahaan transportasi. Besok perusahaan transportasi itu bakal pingsan. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan anak-anak TK. Kalau yang patungan kan anak-anak TK. Anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Si perusahaan transportasi yang punya ribuan mobil, yang punya ribuan sopir, ribuan alat-alat berat, dia juga punya pesawat, dia juga punya kapal laut, pengen tahu siapa sih pembeli perusahaan saya. Begitu nongol anak-anak kemarin ciki-ciki bawa bendera merah putih ini Hebat lupa patungan. Bapak tahu nggak jumlah masjid berapa di Indonesia? Pernah nggak ada yang membayangkan? Nggak ada yang mampu membayangkan jumlah masjid di Indonesia itu banyak sekali. Tidaklah salah saya ngomong, jumlah masjid di Indonesia mungkin mencapai 1 juta masjid. Apakah Bapak tidak pernah dengar setiap Jumat merebot masjid, DKM masjid ngumumin saldo kas masjid kita sampai Jumat tanggal gitu ya? Nah betul ya? 22.134.161 rupiah. Terima kasih kepada para jamaah. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Gitu kan ya? Coba kalau potensi itu dikumpulin. Masjid-masjid patungan. Sepertinya akan ada satu komplek properti besar. Judulnya The Masjid. Judulnya The Masjid. Bukan main. 30 lantai. Masing-masing dinamain juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Ada kamar-kamar dinamain nama-nama surah. Nah bagus dah tuh yang dinamain surah Al-Kafirun ya kan. Kamarnya Al-Kafirun. Ada lagi kamar Al-Humazah. Neraka tuh. Yang serem kamar surah jin Pak. The Masjid kok bisa? Iya, karena digerakkan. Nah, saudara sebenarnya lagi menggerakkan orang nih. Dan saya sedang tidak bicara Islam. Saya bicaranya Indonesia. Please deh, ente di VSI ini bicara Indonesia. Karena ekonomi yang mau dibangun, ekonomi Indonesia. Ente harus membela juga orang-orang Hindu yang minoritas. Ente harus membela juga orang-orang Buddha yang minoritas. Ente harus bela juga itu mereka-mereka minoritas. Mereka-mereka yang bahkan tidak punya agama di Papua sana. Ente masuk sana.
Biar mereka jadi tuan di negaranya sendiri. Saya ngebayangin Pak, saya tiap hari bercengkrama dengan member saya yang tiap hari naik. Set, set, set. Sekarang sudah berapa member Pak Oce? Kira-kira hari ini? Kira-kira belum 5.000 belum ya? Masih 2.000 lah. 1.000 buat saya itu hebat sekali. Nggak perlu nambah juga 1.000 nih, asal intens. Saya tanya ya, tolong mic. Mana mic? Satu lagi. Mic ini, buat jamaah. Saya pakai yang mic kabel. Pak, saya pengen ngasih ilustrasi kepada saudara semua. Nggak usah nanti member kita sampai 10 juta. Member saya di sini aja nih, orang-orang yang hadir di sini. Ini saja nih member saya. Dari sini kita bisa beli banyak. Kita buktiin. Tes, ya. Mas Dwi, tolong kasih Bapak yang ujung kanan sana. Yang baris 2. Kita akan lihat ya kekuatannya ya. Ini kan 1.000 orang saya berkomunikasi nantinya. Ya, kasih beliau. Perhatikan. Lihat dialog ini. Pak silakan berdiri. Perhatikan dialog ini. Nanti saya akan intens bercengkrama, ngobrol gitu kan ya. Dengan 1.000 orang ini seperti saya twitteran. Tapi kalau twitteran saya seperti nembakin peluru yang saya nggak kenal. Facebookan saya seperti nembakin peluru kepada yang saya tidak kenal. Beda dengan Veritra. Karena ketika ente daftar, ente terkait sama hati aneh. Kenapa ente daftar? Karena paling tidak ente cinta Yusuf Mazhar, ya nggak? Aneh jangan dicium, jangan. Ya, biasa aja. Kita pengen tahu sekarang betapa besar potensi kita. Anda tidak bisa bilang cuman 1.000. Kita lihat, jangan 1.000. Orang yang di sini aja kita akan lihat. Pak, namanya siapa? Reno Pambudi, Pak. Pak Reno, maaf. Kita sedang bersimulasi. Nggak usah takut saya akan ambil sedekah. Iya. Nggak usah khawatir saya akan ambil duit Bapak aset. Enggak, saya cuma pengen nanya. Kekuatan Bapak nanti dikali sekian orang akan berapa duit? Pak Reno punya duit cash berapa di sini atau di rumah? 3 juta. Hah? Yang cash 100.000. Yang cash 100.000. Di tabungan